where competence of Indonesian people is at the heart of our corporate strategy. Pertarungan di pasar otomotif Indonesia seolah tak ada habisnya. Sejak didominasi mobil Eropa, Amerika Serikat, hingga Jepang pada 1960-an, pasar Indonesia seolah magnet bagi produsen mobil global. Seiring berjalannya waktu, persaingan di pasar otomotif kian ketat. Produk yang ditawarkan ke konsumen pun menjadi semakin beragam, mulai dari yang murah, mahal, hingga kapasitas yang besar. Namun tak semua perusahaan mobil mampu menuai kesuksesan. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa hengkang dari pasar otomotif Indonesia. Nah, untuk itu Mimin akan membahas 10 perusahaan mobil yang hengkang dari Indonesia. Chery Automobile. Chery Automobile merupakan perusahaan otomotif yang berasal dari Tiongkok. Perusahaan ini dimiliki oleh pemerintah lokal kota Wuhu, Provinsi Anhui, China. Mulai tahun 2011, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk atau IMAS menghentikan pemasaran mobil Chery karena penjualan yang terus merosot sehingga sulit meningkatkan penetrasi pasar. Chery sendiri dibawa oleh Indomobil pada tahun 2006 silam. Hingga di tahun 2016, Chery tak lagi terdaftar sebagai anggota Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia yang menandai perusahaan tersebut memutuskan hengkang dari tanah air. Datsun. Datsun adalah merek mobil yang dimiliki oleh Nissan Motor Company. Datsun digunakan sebagai merek dari kendaraan Nissan yang diekspor tahun 1958 hingga tahun 1986. Pada Januari 2020 lalu, Nissan Motor Indonesia atau NMI harus merelakan submereknya tersebut. Di tahun 2014, Datsun mendistribusikan 20.520 unit mobil di seluruh dealer-dealer. Setahun kemudian, angka penjualannya terus meningkat menjadi 29.358 unit. Namun di tahun 2016, Datsun mulai mengalami penurunan. Distribusi wholesale Datsun hanya 25.483 unit. Penurunan Datsun makin tajam di tahun 2017, di mana penjualannya hanya 10.484 unit. Hingga di tahun 2019 sepanjang Januari hingga Agustus, Datsun hanya mendistribusikan 4.931 unit. Penurunan yang cukup drastis, bukan? Chevrolet. Perusahaan Chevrolet pertama kali dibentuk pada tahun 1911. Sementara di Indonesia, Chevrolet telah masuk ke Hindia Belanda, nama Indonesia pada saat itu, pada 3 Februari 1927. Mereka mendirikan NV General Motors Java Handel Maatschappij atau NVMJHM. Bila diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu PT Perusahaan Dagang General Motor Jawa. Permintaan pasar yang tinggi terhadap Chevrolet mendorong GM membangun pabrik perakitan di Tanjung Priok pada 1938. Lokasi perakitan tersebut sekarang dikenal dengan kawasan Gaya Motor, sekaligus menjadi pabrik perakitan mobil yang pertama di Indonesia. Namun sayang, pada awal tahun 2020, Chevrolet telah menyatakan mundur dari pasar Indonesia. Salah satu hal yang menyebabkan Chevrolet hengkang adalah penjualannya yang tidak terlalu banyak. Ford. Sejak tahun 2000, PT Ford Motor Indonesia telah mendapat hak sebagai agen tunggal pemegang merek APM Ford di tanah air. Ford mulai dikenal masyarakat Indonesia sebagai produsen kendaraan tangguh seperti Ranger dan Everest. Dalam upaya memudahkan pemiliknya, merek asal Amerika Serikat tersebut membuka sejumlah dealer S3 di beberapa kota besar. Tak lama berselang, Ford Indonesia melengkapi jajaran produk Ford dengan Focus, Escape, hingga Fiesta, serta EcoSport. Sayangnya di tahun 2016, Ford harus hengkang karena keputusan bisnis dari prinsipal. Penjualan mobil Ford juga terus menurun. Di tahun 2015, total penjualannya hanya 4.986 unit dan menurun 58,4% dari capaian di tahun 2014, yaitu 12.008 unit. Opel.
Opel merupakan produsen mobil asal Jerman yang berpusat di Rüsselsheim, Hesse, Jerman dan merupakan anak usaha dari Stellantis. Opel didirikan pada 21 Januari 1862. Sementara di Indonesia, Opel hadir pada tahun 1984. Opel pertama kali eksis di Indonesia dengan produk Blazer. Pada saat itu, General Motors mempercayakan PT General Motors Buana Indonesia untuk memproduksi dan mendistribusikan mobil bertampang tangguh tersebut. Opel pun sempat terjual sebanyak 5.009 unit hingga kemudian meredup di akhir 2002 dan menutup pabrik di tahun 2005. Di tahun terakhirnya, Opel hanya menjual sekitar 1.146 unit mobil. Hingga di tahun 2016, kepemilikan Opel berpindah tangan di salah satu perusahaan asal Prancis. Geely Automobile didirikan di Taizai, Tiongkok pada tahun 1986. Geely mencoba peruntungan di Indonesia pada tahun 2010. Namun sayang, hanya 6 tahun berseliweran di pasar Indonesia. Di tahun 2016, perusahaan mobil asal China tersebut harus menutup perjalanannya. Keterpurukan Geely dimulai di tahun 2013, di mana saat itu penjualannya berada di bawah 500 unit. Hingga pada akhirnya Geely terpaksa harus ditutup karena tak meraup penjualan. Setahun kemudian Geely membeli saham Proton, perusahaan mobil asal Malaysia, sebanyak 49,9%. Langkah tersebut diambil agar Geely mendapat akses teknologi Lotus, merek sport car asal Inggris. Bisa jadi nantinya Geely akan kembali ke Indonesia. Kita tunggu aja ya. Infiniti merupakan perusahaan otomotif asal Jepang yang merupakan produksi mobil premium dari Nissan. Perusahaan ini didirikan pada 8 November 1989 di Amerika Serikat. PT Nissan Motor Indonesia merupakan showroom Infiniti satu-satunya di Indonesia yang diresmikan pada Maret 2011. Sekaligus menjadi penanda sebagai masuknya merek Infiniti di pasar otomotif Indonesia di bawah PT NMI. Namun sejak tahun 2014, penjualan Infiniti tak mampu menyentuh 10 unit. Di tahun 2014, mobil tersebut hanya mampu terjual 8 unit. Tahun 2015 sebanyak 9 unit, dan tahun 2016 hanya 1 unit. Hingga pada akhirnya merek asal Jepang tersebut tutup pada tahun 2018. Subaru merupakan merek mobil sekaligus divisi manufaktur otomotif dari Subaru Corporation. Di Indonesia, merek otomotif Subaru sudah tak eksis lagi. Faktor penyebabnya yaitu pada bulan Oktober 2014, izin impor PT Motor Image Indonesia sebagai distributor Subaru dibekukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal tersebut terjadi karena impor yang dilakukan Subaru melanggar hukum. Subaru Indonesia diduga telah melakukan pemalsuan dokumen impor. Atas kekeliruan tersebut, Subaru Indonesia harus membayar pajak 1,5 triliun rupiah untuk aktivitas impor selama tahun 2013. Alhasil ratusan unit mobil disita oleh Bea dan Cukai. Rugi deh. Holden yang masih berlogo Chevrolet pertama kali diekspor ke Indonesia pada tahun 1938 dengan tipe Chevrolet Tourer sebanyak 24 unit. Mobil tersebut sudah dirakit di pabrik General Motors di daerah Ancol yang sudah berdiri sejak tahun 1927. Tahun 1959, Holden mulai mengekspor produknya ke Indonesia. Holden pertama yang dijual di Indonesia adalah Holden FC. Memasuki era 1960-an, Holden menjadi salah satu mobil prestige di kalangan menengah ke atas yang bersaing dengan pabrikan asal Inggris dan Jerman. Namun pada tahun 1980, penjualan Holden semakin meredup dan tak stabil. Sehingga PT Yuda Timex sebagai APM atau agen pemegang merek Holden harus menghentikan pemasaran Holden di tahun 1987. Volvo masuk ke Indonesia pada tahun 1978. Merek mobil Volvo sempat menjadi kendaraan dinas para pejabat pada masa tersebut. Penjualan Volvo kini dipegang oleh Garansindo Group setelah sebelumnya dipegang oleh Indomobil Group. Namun kehadiran Volvo terkesan antara ada dan tiada.
Kabar dari Garansindo yang akan memasukkan produk Volvo pun tak pernah terdengar. Garansindo sendiri mulai menangani Volvo sejak tahun 2017. Beredar informasi jika Volvo akan berganti agen pemegang merek. APM mobil Volvo kini sedang dalam masa peralihan dari Garansindo ke distributor baru. Untuk APM baru Volvo pun masih kurang pasti. Jadi kita tungguin aja ya guys kabar baiknya. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat ya. Thank you, Update Lovers.